Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Pada hari ini, Minggu tanggal 5 Juli 2020, baik itu di Gereja GKI Bogor Baru maupun di Pos Jemaat Sentul, masih dilakukan ibadah secara online, dikarenakan kita masih memasuki masa pembatasan sosial berskala besar untuk pencegahan pandemi COVID-19. Tema ibadah kita hari ini, dibebaskan oleh Yesus dari kuasa dosa dan beban berat. Firman Tuhan diambil dari Roma 7 ayat 13-26 dan dilayani oleh Saudara Joshua Bernando. Untuk pengisi pujian oleh Bapak Josi Luiska. Majelis jemaat dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa warta yang harus saya tekankan sebagai berikut. Yang pertama, tahap perkenalan kader pendeta. Majelis Jemaat GKI Bogor Baru memberitahukan bahwa proses tahap perkenalan Saudara Joshua Bernando, SSI Teologia, sebagai kader pendeta GKI selama 6 bulan, dari bulan Januari sampai dengan Juni 2020, telah selesai dan telah dilakukan evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi tahap perkenalan, maka Majelis Jemaat melalui persidangan Majelis Jemaat pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 memutuskan bahwa Joshua Bernando yang beralamat di Jalan Nyi Ageng, Gang Wijaya Kusuma nomor 626 Yogyakarta, selaku kader pendeta GKI akan kami proses ke tahap yang lebih lanjut, yaitu tahap orientasi. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon dukungan dan doa Jemaat GKI Bogor Baru dan Pos Jemaat Sentul. Jika ada di antara Bapak, Ibu, dan Saudara yang merasa keberatan secara alkitabiah ataupun secara tata gereja atau tata laksana GKI, sehingga belum dapat mendukung acara ini, maka dimohon untuk menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Majelis Jemaat GKI Bogor Baru paling lambat tanggal 19 Juli 2020. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, ibadah onsite. Sesuai himbauan pemerintah Kota Bogor dan Sinode GKI, maka Majelis Jemaat belum dapat melaksanakan ibadah secara langsung di gedung gereja. Demikian juga halnya yang kegiatan bersifat mengumpulkan massa masih tetap belum dapat dilakukan sampai menunggu keputusan lebih lanjut. Yang ketiga, mengenai persembahan. Bagi jemaat dan simpatisan yang akan menyampaikan persembahan syukurnya selama menjalani ibadah online, dapat melakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, memasukkan ke dalam amplop dan dibawa ke gereja saat ibadah sudah mulai normal kembali. Yang kedua, ditransfer ke rekening Bank BCA KCU Juanda Bogor dengan nomor 095 500 3999 atas nama GKI Bogor Baru. Untuk memudahkan bendahara majelis dalam proses pengadministrasiannya antara persembahan untuk gereja induk dan pos jemaat, mohon kepada jemaat ketika mentransfer persembahannya dapat diberikan kode khusus 01 untuk persembahan yang ditujukan kepada jemaat induk GKI Bogor Baru dan 02 untuk persembahan yang ditunjukkan ke pos jemaat Sentul. Sebagai contoh, jika jemaat akan memberikan persembahan sebesar 100.000 untuk gereja induk Bogor Baru, maka jemaat mentransfernya menjadi 100.001. Sedangkan jika ingin memberikan persembahan untuk pos jemaat Sentul, maka mentransfernya dengan 100.002. Demikian penekanan warta jemaat Minggu tanggal 5 Juli 2020. Untuk informasi selanjutnya, dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik yang dikirimkan kepada jemaat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sebelum ibadah dimulai, jemaat dipersilakan untuk mempersiapkan diri dalam saat teduh sejenak. Selamat berjumpa kembali kepada semua umat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Minggu ini adalah minggu ke-16
kita beribadat di rumah masing-masing. Tanpa mengurangi kehikmatan ibadah hari ini, mari kita siapkan hati, jiwa, dan seluruh tubuh kita untuk beribadat di hadirat Allah. Sambil bangkit berdiri, kita pujikan kesuciannya, kemurnian kasih-Nya pada kita orang berdosa, dan keagungan nama-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita landasi kebaktian pada pagi hari ini dengan kesadaran bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Tuhan beserta saudara sekalian. Umat yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu ini kita diajak untuk mengingat karya agung Tuhan Yesus di kayu salib untuk menghapus dosa dan beban berat manusia. Melalui tema dibebaskan oleh Yesus dari kuasa dosa dan beban berat, kita diajak untuk merenungkan makna kedatangannya yang telah dinubuatkan oleh beberapa nabi yang tersurat di kitab Perjanjian Lama. Nabi Zakaria berseru, ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Dari Zakaria 9 ayat 10. Umat Tuhan, kita sudah mengetahui dan menghayati pengorbanan Tuhan yang begitu besar untuk melepaskan kita dari dosa. Tetapi bukankah kita masih juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya? Mari kita menilik kehidupan kita di minggu yang baru kita lewati. Hal-hal yang tidak berkenan bagi Dia, kita akui dan sesali dalam doa pribadi.
Tuhan, sebagai umat-Mu, kami mengakui bahwa kami kerap melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi-Mu, bagi sesama kami, bahkan bagi segenap ciptaan-Mu. Ini kami ya Tuhan, datang mengakui dan menyesali dosa-dosa kami. Amin. Mari dengan bangkit berdiri, bagi kita yang telah mengakui kesalahan kita, dan berkomitmen untuk memperbaiki diri kita, kita menerima berkat anugerah dari Tuhan yang diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-145 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-9 yang berbunyi demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Di dalam Kristus kita telah diampuni. Mari kita sebelum membaca, mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk kita dibimbing. Mari kita bersatu dalam doa. Roh Kudus yang diam di dalam hati kami, pada saat ini kami memohon agar Engkau curahkan rahmat-Mu bagi kami, Engkau berikan kami kedamaian dalam merenungkan, merefleksikan firman-Mu. Agar dengan hati yang bening, kami boleh meresapi, merenungkan firman-Mu, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menjadi warta-Mu, duta-Mu di tengah dunia. Ini kami serahkan diri kami saat ini, di tempat ini, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Ibu Bapak sekalian, mari kita dengan bangkit berdiri, kita membaca bacaan firman kita hari ini yang diambil dari Roma pasal yang ke-7, ayat 13 sampai dengan 26. Roma pasal yang ke-7, ayat 13 sampai 26, yang akan saya bacakan untuk kita sekalian. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat.
Jadi jika aku perbuat apa yang aku tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Silahkan duduk saudara sekalian. Bacaan kita hari ini dari Roma pasal 7 ayat 13 sampai dengan 26. Bagi saya ini adalah sebuah ungkapan hati Paulus. Mari kita cermati di bagian 13 sampai dengan 20. Apa yang saudara rasakan ketika membaca bagian ini? Mungkin di antara kita merasakan saya tidak sendirian. Ternyata Paulus juga merasakannya. Atau teman-teman pemuda akan bilang, ini gue banget. Ini aku banget nih. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus dalam bagian ini mencoba menggambarkan kegelisahan hatinya. Paulus mencoba menggambarkan secara jujur apa yang ada di dalam hatinya. Ketika ia mengatakan, aku tahu yang benar, tapi aku tetap melakukan hal yang salah, hal yang keliru. Di dalam ayat yang ke-15 ia mengatakan demikian. Paulus merasa seperti orang yang munafik, tahu yang benar tapi melakukannya tetap hal yang salah. Ibu bapak sekalian, bukankah ini adalah juga pergumulan kita menghadapi yang namanya dosa? Dalam bacaan kita, Paulus bergumul dengan dosa. Dalam konflik batinnya itu, Paulus menyadari bahwa dirinya dan kita sebagai manusia sebetulnya sudah punya berbagai macam pagar yang berusaha membentengi kita, menolong kita agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Dalam hal ini Paulus menyadari ia memiliki hukum Taurat. Di ayat yang 14 ia mengatakan hukum Taurat itu rohani. Hukum Taurat itu menjadi benteng bagi dia, pagar bagi dia agar ia tidak jatuh. Demikian juga kita. Kita punya berbagai macam peraturan gereja, tradisi gereja, dan berbagai macam hal lainnya di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tapi itu pun, kata Paulus, itu pun tidak membuat kita lepas 100% dari dosa. Tidak bisa kita imun dari dosa. Hukum hanya seperti antiseptik yang memberikan
pertolongan, membatasi kita, tapi tidak bisa menjauhkan kita dari luka itu sendiri. Oleh sebab itu, Paulus mengungkapkan di ayat yang ke-17, ia menggambarkan bahwa dosa adalah sesuatu yang lekat sekali dengan manusia. Dosa itu adalah sesuatu yang betul-betul tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Dari situ kita bisa setuju bahwa dosa manusia, kalau kaitannya dengan dosa, kita tidak mampu sebetulnya lepas dari dosa. Kita tidak bisa lepas di hadapan dosa, kita lemah. Dan dosa adalah beban terberat manusia. Beban kita sebagai manusia yang paling berat adalah dosa. Ibu bapak sekalian, Paulus di bacaan lainnya di 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, Paulus menggambarkan bagaimana iblis, sang dosa itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Ketika mangsanya lengah, ia akan menelannya. Bukankah itu juga kita dengan dosa? Kita terus dibayang-bayangi dosa, kita terus dihantui oleh dosa. Mungkin saudara sekalian ada yang dalam hati mengatakan, kok bisa? Paulus kan pribadi yang begitu luar biasa. Paulus imannya begitu hebat. Kok bisa? Kita yang sudah ditebus oleh Allah, kita yang mengakui Kristus membebaskan kita, kok bisa kita masih dihantui oleh dosa? Iya, tentu. Seperti yang Paulus katakan, kita tidak terbebas dari dosa. Kita terbebas dari hukuman dosa. Tapi dosa tetap mengintai kita. Tetap berusaha membuat relasi kita dengan Allah itu rusak. Kalau digambarkan kita jadi seorang yang dipenjara karena dosa. Kita tidak bisa lepas. Kekuatan kita tidak bisa membuat kita lepas dari dosa. Kalau bisa dibayangkan, kita seperti keledai yang bodoh, yang jatuh terus-menerus ke dalam lubang yang sama. Kita terkekang dengan kebodohan itu. Syukur kepada Allah, kata Paulus. Di ayat yang ke-25, Paulus mengatakan, syukur kepada Allah. Mengingatkan kita sekalian bahwa kita sebetulnya sudah dibebaskan dari dosa. Kita yang tidak mampu lepas dari beban terberat kita, kita bisa lepas. Tuhan membebaskan kita. Tuhan melepaskan kita dari kelemahan kita. Pengorbanan Kristus membangkitkan kita dari dosa. Hukuman atas dosa tidak lagi kita terima. Tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu sekalian. Saya ingin mengajak kita membaca sebenarnya bagian leksionari kita hari ini dari Matius pasal yang 11 ayat 28 sampai dengan 30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30. Saya akan membacakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Luar biasa saudara sekalian. Apa yang Tuhan janjikan di sini? Tuhan menjanjikan kelegaan. Tuhan menjanjikan beban yang ringan. Kenapa? Karena ia menanggung juga beban kehidupan kita. Tadi seperti yang dikatakan, manusia tidak lepas dari beban itu. Manusia tidak lepas dari pergumulan akan dosa. Tapi Tuhan berjanji
Ia akan berjalan bersama kita, mendampingi kita, memikul beban kita bersama-sama. Kehidupan kita yang kita rasakan berat, kita rasakan begitu rupa dengan berbagai dinamikanya, Tuhan mau menolong. Tuhan memikul beban bersama-sama dengan kita. Saya ingat ada peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Beban yang berat akan terasa ringan ketika kita mengangkatnya bersama-sama. Itulah yang Tuhan lakukan untuk kita. Itulah yang Tuhan berikan pada kita. Menarik ketika kita mencermati di ayat yang ke-28 tadi, terutama di bagian pertama, Tuhan mengatakan apa? Marilah kepadaku. Atau kita bisa bayangkan, datanglah kepadaku. Tuhan meminta kita untuk datang, untuk menghadap Dia, untuk mendekat kepadanya. Tidak hanya di situ, di ayat yang ke-29, Tuhan juga mengatakan, yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut. Ibu Bapak sekalian, ada dua poin yang menarik di sini. Tuhan mengatakan kita untuk datang dan belajar daripadanya. Menurut saya ini setara atau sejajar dengan apa yang Paulus ungkapkan di pasal sebelumnya, di pasal 6 ayat 17 dan 18, terutama di ayat yang ke-18 ketika ia mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Doulos diakosune, hamba kebenaran. Siapa itu diakosune? Kita tahu. Siapa itu kebenaran? Allah sendiri. Oleh sebab itu kita diminta untuk datang. Kita diminta untuk menemui Dia, menghampiri Dia, mendekat padanya dan belajar padanya, duduk dan belajar padanya. Apa yang sebenarnya mau dikatakan? Kita diminta untuk membangun relasi yang erat dengan Allah. Kita diminta untuk membangun relasi yang dekat dengan Allah. Saudara sekalian, kita bukan lagi tawanan dosa. Ada anugerah yang begitu besar yang kita terima. Ada anugerah yang begitu besar kita telah dapatkan. Tidak hanya beban terberat kita diangkat, tapi beban kehidupan kita pun kita bagi dengan Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan membantu kita. Oleh sebab itu apa respons kita? Apa yang kita berikan sebagai ungkapan syukur kita? Ibu Bapak sekalian, kita perlu melakukan pekerjaan Allah. Ketika kita mendapatkan cinta kasih yang begitu rupa, kita diharapkan juga untuk membagi cinta kasih itu di tengah-tengah dunia. Kita diharapkan untuk memperjuangkan cinta kasih damai sejahtera di tengah dunia. Pertanyaannya, sudahkah kita selama ini sungguh-sungguh memperjuangkannya di dalam kehidupan kita? Kalau dalam kalimatnya Paulus di ayat yang ke-26, apakah kita sungguh-sungguh melayani hukum Tuhan dengan segenap akal budi kita? Bukan dengan terpaksa. Bagaimana kita ketika kita hidup bersama, kita sebagai komunitas, kita sebagai gereja, apakah kita cukup hanya mengatakan bahwa ya semua baik-baik saja, ketika ada orang lapar saya akan bantu doa dan tidak memberikan apa-apa yang lain? Kita tidak cukup sampai di situ. Kita perlu melakukan yang lebih. Kita perlu mengajak dunia bersama-sama bergandengan tangan untuk menciptakan damai sejahtera, memperjuangkan cinta kasih Allah di tengah-tengah dunia. Gereja tidak dapat melakukannya sendiri. Kita bersama-sama dengan seluruh ciptaan, tidak hanya manusia. Kita perlu bersama-sama memperjuangkan semuanya ini. Gereja perlu mengajak, perlu secara aktif merangkul
sekitarnya untuk bisa bersama-sama menciptakan ini. Kita tidak hanya memperjuangkan cinta kasih, kita juga diminta untuk membebaskan dunia dari beban secara fisik, tapi juga secara spiritual, atau membebaskan dari dosa itu sendiri. Ini adalah bentuk ungkapan syukur kita. Karena kita sudah ditebus, kita sudah ditolong. Kita sudah berjalan dengan beban yang sangat ringan. Ibu Bapak sekalian, beberapa waktu lalu saya mengikuti sebuah seminar pemaparan tentang hasil survei dinamika gereja saat pandemi saat ini. Kita sudah tahu hasil yang diungkapkan bahwa banyak gereja mengalami penurunan pemasukan. Sama seperti yang kita lihat di aspek lainnya, bisnis dan lain sebagainya juga mengalami hal yang sama. Gereja juga mengalami penurunan yang begitu drastis. Tapi ketika kita bandingkan dengan aspek lain, bidang lain, mereka mengencangkan ikat pinggang, mereka mengurangi pengeluaran, tidak dengan gereja. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Hasil survei kemarin mengatakan bahwa dalam kondisi krisis ini, gereja semakin generous, gereja semakin banyak memberi, gereja semakin memunculkan cinta kasih. Bukan untuk membawa nama institusi, membawa nama gereja A, B, C, tidak. Gereja sedang memperjuangkan cinta kasih di tengah krisis yang gereja sendiri alami. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini kekuatan cinta kasih yang kita miliki. Maukah kita melakukannya terus-menerus dan terus bergandeng tangan dengan yang lain? Ibu Bapak Saudara sekalian, hari ini kita belajar melalui firman Tuhan. Kita diajak yang pertama, Paulus menyadarkan kita bahwa manusia begitu lemah di hadapan dosa. Begitu tidak berdaya di hadapan dosa. Dosa itu begitu mengekang, membuat kita terkungkung, terkunci, menjadi tawanannya, tidak mampu lepas sendiri darinya. Yang kedua adalah kita perlu sadar bahwa Tuhan menolong kita mengangkat dosa itu. Mengangkat beban terberat dalam kehidupan kita. Tidak berhenti di situ, kita perlu sadar bahwa Tuhan menolong kita di dalam kehidupan kita sehari demi hari. Beban-beban kita yang lebih kecil, relatif lebih kecil, kita ditolong oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu membangun sebuah komitmen. Komitmen seperti apa? Komitmen untuk datang, belajar padanya, mengabdi sebagai hamba kebenaran yang memperjuangkan cinta kasih, memperjuangkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia, dan tidak hanya sendirian, tapi merangkul bersama-sama, mengajak seluruh dunia, seluruh ciptaan memperjuangkannya. Bapak Ibu sekalian, selamat menjalani kehidupan dengan penuh syukur, menjalani cinta kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan yang memampukan dan menolong kita. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat diminta untuk duduk kembali. Persembahan pujian dari Bapak Josi Luiska. Lead me, Lord, lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely road of every day. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. Lead me, Lord, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord, even though at times I'd rather go along my way. Help me take the right direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. Lead me, oh Lord. Lead me, Lord. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita kembali menundukkan kepala kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, yang diam di dalam hati kami, yang mengangkat segala beban dosa kami. Kami ingin bersyukur, kami ingin berterima kasih Bapa, atas segala karunia-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar atas hidup kami.
Tuhan bimbing kami, agar kami boleh terus membangun komitmen kami. Komitmen kami untuk terus datang kepadamu, untuk memberikan diri kami kepadamu, untuk belajar kepadamu, dan menjadi dutamu, menjadi hamba kebenaran, yang memperjuangkan damai sejahtera dan cinta kasih di tengah-tengah dunia. Bapa, bantu kami untuk terus berjuang melawan dosa yang terus menghantui kami, yang terus membuat kami merusak relasi kami dengan Engkau. Tolong kami ya Bapa, tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh senantiasa lepas dari jeratan dosa. Bapa, pada saat ini kami juga ingin berdoa Bapa untuk gereja kami. Kiranya kami sebagai gereja kami boleh terus mengumandangkan kasih-Mu, boleh melakukan tindakan nyata yang menggambarkan damai sejahtera dan cinta kasih-Mu di tengah-tengah dunia. Kami boleh terus membangun jaringan, kami boleh terus mengajak seluruh dunia, terutama di lingkup terkecil kami di kota Bogor Bapak, agar damai sejahtera dan cinta kasih itu yang diupayakan terjadi. Kami juga ingin berdoa Bapak di dalam pergumulan kami akan ibadah kami. Kami berdoa agar setiap kami boleh terus menyatukan hati sekalipun kami berjauh-jauhan jarak. Tapi kami boleh terus satu hati sebagai jemaat GKI Bogor Baru dan pos jemaat Sentul. Kami boleh terus menyatukan hati kami, beribadah bersama-sama sekalipun terpaut jarak. Bapak, kami ingin juga berdoa untuk pemerintah, agar pemerintah boleh mengambil keputusan yang tepat, mengambil keputusan yang memilih kehidupan, memilih keamanan bagi masyarakatnya. Dan mereka boleh terus menyandarkan dirinya kepada Tuhan saja. Mereka boleh sadar bahwa mereka bukan hanya melayani rakyat, tapi mereka melayani Engkau. Tuhan, berikan pemimpin kami kebijaksanaan agar mereka boleh menentukan apa yang baik bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya ya Bapak. Bapak, kami ingin juga berdoa Bapak bagi mereka yang terus berjuang di garda terdepan. Kami ingin berdoa agar mereka boleh terus dalam kondisi sehat. Mereka senantiasa Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan penghiburan. Rasa bosan, jenuh, pasti mereka alami. Tuhan saja yang berikan penghiburan. Pula kami ingin juga berdoa bagi masyarakat, saudara-saudari kami yang belum sadar, yang masih dengan keras hati enggan melihat bahwa ia seharusnya membawa kehidupan dan bukan ancaman di tengah-tengah kami. Kami berdoa agar kekerasan hati mereka boleh lunak. Mereka boleh melihat bahwa kehidupan adalah yang terpenting. Cinta kasih adalah yang terpenting dan bukan ego, bukan kesemana-manaan yang mereka perjuangkan. Tuhan, sadarkanlah mereka agar kami boleh hidup bersama dengan damai dan sukacita. Kami ingin juga berdoa Bapak untuk anak-anak kami, saudara-saudari kami yang berjuang memasuki tahun ajaran yang baru. Kiranya Tuhan berikan mereka adaptasi yang baik, agar dalam tahun ajaran yang baru ini, dengan segala sesuatunya baru, Tuhan yang tolong mereka agar mereka boleh belajar dengan sebaik-baiknya, menimba ilmu sebagai tugas utama mereka sebagai pelajar. Pula bagi mereka yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan di dalam kondisi yang tidak mudah ini, krisis yang kami hadapi, kami percaya Tuhan yang menolong agar saudara-saudari kami boleh mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang pantas mereka dapatkan. Bapak, tidak lupa kami ingin berdoa untuk rekan-rekan saudara-saudari kami yang sakit ataupun dalam pemulihan. Kami ingin berdoa bagi Bapak Adi Halim, Ibu Hilda,
Bu Endang, Ibu Haryani, Ibu Sujadi, Ibu Payem, Ibu Hartati, Ibu Anastasia, Bapak Paul Margono, Oma Siboro. Bapak, kiranya Engkau tolong mereka di dalam kesulitan, kelemahan tubuh yang mereka alami. Kiranya mereka boleh terus merasakan kasih-Mu. Mereka boleh terus merasakan penyertaan-Mu tidak pernah lepas. Dan beban mereka boleh Engkau panggul bersama-sama. Sehingga mereka tidak merasakan beban yang begitu berat. Ini segala doa dan permohonan kami, Bapa. Masih banyak hal di dalam hati kami, pergumulan kami masing-masing yang ingin kami sampaikan, Bapa. Kami tahu Tuhan mendengarkan. Kami tahu Tuhan mengetahuinya. Kami serahkan segala sesuatunya yang ada di dalam hati kami ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga hati kami boleh merasakan damai sejahtera yang daripada-Mu saja. Kami serahkan, kami satukan di dalam doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita mensyukuri kasih Allah dalam bentuk persembahan dengan mengingat akan firman-Nya yang diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Yang demikian firman-Nya, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat yang kasih Tuhan, kita dapat memberikan persembahan dengan dua cara. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dibawa ke gereja setelah kita dapat beribadah di gedung gereja. Atau Bapak Ibu Saudara sekalian dapat juga dengan cara mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor akun 095 500 3999 atas nama GKI Bogor Baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan ini dengan diiringi pujian, puji Yesus. Selamat
yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas semua berkat dan kasih pemeliharaanmu yang senantiasa baru tiap hari yang Engkau berikan kepada kami. Terimalah persembahan kami ini sebagai tanda syukur kami, dan berkatilah gerejamu untuk dapat mengelola agar menjadi berkat bagi semua ciptaanmu, supaya duniamu dapat hidup dengan lebih harmonis karena kasih setiamu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Allah kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, beban terberat kita sudah Tuhan angkat. Melalui pengorbanan di atas kayu salib, kebangkitannya membuat kita lepas, bebas dari cengkraman dosa. Oleh sebab itu, saat ini kita adalah hamba kebenaran yang memperjuangkan damai sejahtera, cinta kasih di tengah-tengah dunia. Mari kita mewartakan cinta kasih di tengah dunia dengan kesadaran bahwa Yesus adalah yang termulia. Mari kita nyanyikan pujian PKJ 184, Nama Yesus Termulia. Marilah kita pergi dimanapun kita diutus. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Allah. Jadilah saksi-saksi Kristus. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita menjalani kehidupan kita selanjutnya dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.